Pada saat ini kita akan memasuki bagian penawaran, permintaan, dan efisiensi pasar. Nah, kalau sebelumnya kita hanya membahas tentang bagaimana kalau seandainya ada suatu kebijakan yang mempengaruhi harga, di mana harga itu tidak beroperasi di keseimbangan ya. Misalnya ada price floor dan price ceiling. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam bagian yang baru yaitu efisiensi pasar. Nah, bicara tentang efisiensi pasar, kita akan membahas terlebih dahulu tentang surplus ya. Ada dua surplus dari sisi konsumen dan produsen. Nah, surplus konsumen itu definisinya adalah perbedaan antara kerelaan membayar maksimum untuk masing-masing individu dalam membeli barang dengan harga di pasar saat ini. Ya, harga di pasar saat ini yang dimaksud adalah harga yang ditetapkan. Nah, biasanya kalau dalam konteks persaingan sempurna itu adalah harga equilibrium. Oke. Jadi simpelnya nanti kita akan belajar surplus konsumen itu seperti ini. Misalnya teman-teman sebenarnya bersedia untuk membeli suatu barang dengan harga 50.000. Nah, tetapi di pasar mekanismenya itu menyebabkan harga barang itu bukan sebesar 50.000, tapi sebesar 20.000. Nah, artinya apa? Kalian sebagai satu individu ingin membeli satu barang itu punya selisih 50.000 kurang 20.000. Maka surplus konsumen teman-teman, maksudnya kalian sebagai konsumen itu adalah sebesar 30.000. Oke, bagaimana kalau seandainya kalian bersedia untuk beli 3 barang? Nah, berarti surplusnya adalah 3 dikali 50.000 kurang 20.000. Nah, jadi seperti itu kurang lebih gambarannya. Tetapi untuk perhitungannya sendiri akan berbeda kalau kita mempunyai fungsi permintaan di pasar. Oke, sedangkan surplus produsen itu perbedaan antara harga di pasar saat ini dengan biaya produksi dari perusahaan tersebut. Nah, sebenarnya saya sudah pernah menegaskan bahwa kurva supply sendiri itu adalah kurva dari biaya produksi sebenarnya. Nanti di chapter selanjutnya kita akan belajar bahwa supply itu adalah sebenarnya kurva supply itu berasal dari marginal cost. Atau intinya ada kaitannya dengan biaya. Nah, jadi apa namanya? Misalnya si perusahaan itu dengan biaya produksi yang ada sebenarnya dia udah bersedia tuh untuk menjual barangnya ketika harganya 20.000. Nah, tapi kenyataannya barangnya itu di equilibrium terjual 40.000. Artinya apa? Artinya produsen punya surplus sebesar 40.000 dikurang 20.000 dikalikan dengan jumlah barang yang terjual ya. Jadi seperti itu gambarannya. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke konteks sebuah fungsi ya. Jadi di sini ada sebuah fungsi permintaan. Uh, Misalnya permintaan itu A min BP. Nah, ini inverse-nya. Kalau ini QS-nya, ini PS-nya. Sebelumnya saya mau menjelaskan dulu bahwa apa namanya? Jadi setiap fungsi ini ada artinya ya. Saya lupa udah menjelaskan ini atau enggak, tapi seperti ini nih. Bisa kita lihat kan fungsi permintaan itu adalah A min BP. Nah, apa artinya kalau seandainya atau yang ini nih, yang inverse-nya nih. P sama dengan A per B dikurang 1 per BQ. Apa artinya kalau seandainya Q sama dengan 0? Berarti kita mendapatkan nilai P maksimum. Ya, logikanya gini kan sebuah fungsi permintaan itu seperti ini. Ya. Nah, berarti di sini itu adalah harga maksimum, yaitu saat Q-nya sama dengan 0. Nah, ini yang kita kenal dengan harga maksimum itu di sisi demand itu kita kenal dengan maximum willingness to pay. Seperti itu. Nah, ini ceritanya kurva demand, ini kurva supply. Nah, nanti akan terbentuk equilibrium tuh di sini nih. Ini harga equilibrium, ini quantity equilibrium. Nah, kan selisih antara willingness to pay, kerelaan membayar, dengan harga yang ditetapkan. Di mana di sini harga yang ditetapkan adalah P equilibrium. Nah, berarti logikanya ini adalah maximum willingness to pay-nya. Nah, berarti bagaimana mencari consumer surplus? Berarti yang daerah ini. Seperti itu. Nah, daerah ini itu berarti ini gambarannya adalah sebuah segitiga. Ya, berarti kita mencari luas segitiga ini. Nah, kita bisa lihat segitiganya alasnya itu sebesar QE. Ya, dari 0 ke QE itu QE, sedangkan tingginya itu adalah selisih antara maximum willingness to pay dengan harga equilibrium. Maka rumusnya consumer surplus adalah kan segitiga itu setengah kali alas kali tinggi. Berarti setengah dikali alasnya itu sebesar Q yang berhasil dijual di pasar dan dibeli dikali dengan maksimum willingness to pay dikurang PE sebagai tinggi dari segitiga. Makanya rumus consumer surplus itu seperti ini. Oke.
Sedangkan rumus producer surplus itu daerah yang ini, dari selisih antara harga minimum, ini minimum price, dengan harga yang ditetapkan. Nah, berarti setengah dikali Q star atau QE dikali P star atau PE-nya dikurang minimum price. Nah, di sini saya juga ingin menjelaskan kenapa ya si inverse supply, ini inverse supply-nya salah ya. Kenapa QS-nya itu bentuknya min C plus DP? Ya, kenapa di sini harus minus? Saya mau kasih tahu karena seperti ini. Ya, misalnya ini kita ubah ke dalam inverse supply dulu nih. Ya, ini kan masih dalam supply function. Coba kita ubah ke inverse, berarti jadi gimana? DP sama dengan C plus Q. Berarti P supply adalah C per D ditambah 1 per D dikali Q. Nah, logikanya adalah perusahaan, asumsikan Q itu sama dengan 0 ya. Ketika Q sama dengan 0, artinya perusahaan tidak memproduksi barang. Nah, apa yang terjadi ketika Q sama dengan 0? Maka kita lihat bahwa P supply itu sama dengan C per D. Artinya apa? Logikanya adalah perusahaan baru mau mensuplai barang kalau harganya di atas C per D. Nah, masuk akal kan perusahaan itu misalnya kalau harganya masih $10, dia belum mau jual. Kenapa? Biayanya masih lebih gede dari itu. Gambarannya gitu, seperti itu. Nah, dia baru mau menjual kalau harus, misalnya kalau 10 dia belum mau jual, dia baru mau jual kalau di atas 15. Nah, berarti masuk akal dong kenapa QS itu min C. Gitu. Jadi ini bisa dibilang kenapa minus, karena ya seperti itu. Ya, ketika di inverse C itu menggambarkan kayak berapa sih harga minimumnya gitu ya. C per D ini berapa sih harga minimum supaya si perusahaan itu mau jual barang. Oke. Nah, di sini kita menekankan pasar kompetitif ya. Pasar kompetitif itu memaksimumkan jumlah surplus konsumen dan produsen. Ya, karena pada kondisi equilibrium, pada persaingan sempurna itu mencerminkan produksi yang efisien. Kenapa? Karena setiap konsumen mendapatkan surplus karena membayar di bawah kerelaan membayar mereka. Kan yang ditetapkan sebesar QE, berarti sebenarnya masih ada nih konsumen yang kerelaan membayarnya di bawah PE, tapi mereka nggak jadi beli karena harganya sebesar PE. Nah, tapi yang beli itu membeli di atas, di bawah kerelaan membayar mereka, jadi mereka mendapatkan surplus. Begitu pula juga dengan produsen, mereka mendapatkan kompensasi dari produksinya. Oke, nah selain producer surplus dan consumer surplus, nah sekarang kita akan bicara tentang deadweight loss ya. Jadi deadweight loss itu intinya adalah suatu peristiwa hilangnya surplus konsumen dan produsen yang disebabkan karena jumlah produksi yang tidak berada di equilibrium semula. Nah, saya mau menekankan tidak berada di equilibrium semulanya ini karena apa? Karena si supply-nya itu bergeser. Dan bergesernya itu menyebabkan hilangnya surplus konsumen dan produsen. Oke. Nah, jadi hati-hati, yang membuat equilibrium berubah itu bisa banyak hal. Bisa aja equilibrium itu berubah karena demand-nya yang bergeser. Nah, apakah itu disebut dengan deadweight loss? Nah, nanti kita akan lihat. Kunci dari deadweight loss, dia tidak berada di equilibrium semula dan terjadinya hilangnya surplus konsumen dan produsen. Nah, berarti karena tidak di QE, berarti ada dua kemungkinan. Mereka overproduction atau underproduction. Ya. Kenapa kita tidak lihat dari sisi demand? Karena coba teman-teman coba ya, ketika seandainya si demand-nya itu berubah, maka misalnya demand-nya meningkat ke sebelah kanan, maka tidak ada surplus yang hilang seperti itu. Jadi kalau teman-teman coba, misalnya ini ada kurva demand, ini ada kurva supply, coba geser kurva demand-nya, cari consumer surplus dan producer surplus yang baru. Tidak ada surplus yang hilang, justru bertambah ketika demand meningkat. Nah, kalau konteksnya demand-nya berkurang, nah itu lain lagi. Itu intinya produksinya tetap sesuai dengan yang diinginkan konsumen sih, kayak gitu. Dia tidak under atau overproduction. Oke. Nah, ini ada kasus underproduction dan overproduction. Nah, kalau underproduction itu berarti kan di bawah ya, produksinya lebih kecil. Berarti kalau underproduction itu tuh Qi yang diproduksi di bawah equilibrium semula. Ini kalau dia underproduction. Tapi kalau overproduction itu yang diproduksi di atas equilibrium semula. Oke. Nah, kita bisa melihat apa yang menyebabkan Qi itu di bawah QE.
Nah, ini kalau kita bisa kaitkan sama materi sebelumnya apa nih kira-kira? Bisa jadi ini ada penerapan harga apa nih? Misalnya harga diterapkan di bawah equilibrium, tapi jatuhnya di sini. Nah, ini berarti sebutannya adalah misalnya ada price selling ya. Jadi harga maksimumnya 1,5. Nah, itu menyebabkan terjadi dead weight loss. Oke. Okay? Nah, sedangkan untuk kasus overproduction itu bisa karena bukan price selling tapi price floor. Jadi ini price selling yang mengikat, ini price floor yang mengikat. Kalau price floor itu harga minimum, oke. Okay? Kalau price selling itu harga maksimum. Oke. Okay? Nah, ini ada penjelasannya. Kurva di sini menunjukkan konsekuensi memproduksi 4 juta hamburger per bulan. Lebih dikit dari 3 juta kondisi keseimbangan, maka akan ada dead weight loss. Nah, dead weight loss ini bisa dibilang daerah ini adalah hilangnya surplus konsumen dan produsen. Oke. Okay? Jadi ketika produksinya berlebih atau kurang, itu akan ada surplus konsumen dan produsen yang hilang kalau disebabkan karena uh, kebijakan price selling, price floor, atau tadi supply-nya bergeser. Oke. Okay? Nah, ini adalah cara untuk menghitung dead weight loss-nya. Ini sama ya, rumus segitiga aja. Ya, kan saya mau jelaskan kenapa dia 0,5, karena kan segitiga itu setengah kali alas kali tinggi ya. Nah, di sini tuh yang jadi alasnya itu adalah ini QE, ini Q supply. Ini QE, ini Q supply. Nah, jadi terserah kalian mau pakai rumus yang mana nih. Kalau seandainya harga demand lebih besar dari harga supply, maka QE-nya lebih besar dari QS. Makanya pakai rumus yang ini. Tapi kalau harga demand di bawah harga supply, itu apa namanya? Oh, sorry, sorry. Kita tetap cari QE kurang QS. Eh, sebenarnya gini nih. Kalau ini kan kasusnya P supply-nya 1,5 ya. Nah, bisa kita lihat bahwa yang diproduksi itu sebesar 4. Nah, seolah-olah 4 itu kalau demand itu seolah-olah harganya 3,75. Nah, berarti rumusnya ini berarti PD lebih besar dari PS. Makanya pakai rumus yang ini nih. Setengah dikali, nah tingginya itu ini PD, ini PS. Nah, jadi harga yang ditetapkan itu sebagai harga supply. Nah, kuantitas dari harga supply itu nanti kita tarik garis ke kurva demand. Jadi dapat kayak seolah-olah berapa sih harga demand kalau kuantitasnya segini gitu. Jadi setengah dikali PD kurang PS dikalikan dengan QE kurang QS seperti itu. QE kurang QS itu sebagai tingginya. Sedangkan QE kurang QS benar sebagai tinggi. Kalian bisa lihat ini tinggi atau alas ya? Ini tinggi nih. QE kurang QS tinggi, ini alasnya seperti itu. Oke. Okay. Sedangkan kalau kasus ini berarti kebalikannya karena di sini PS lebih besar dari PD. Berarti rumusnya adalah setengah dikali PS kurang PD dikali QE kurang QS seperti itu. Oke. Okay? Nah, ini ada contoh soal yang sesuai dengan materi kemarin. Jadi kita diminta untuk mencari keseimbangan mula-mula. Lalu apa yang terjadi jika dikenakan pajak $2 per unit, lalu ada pajak proporsional dan ada subsidi, ya. Ini silakan boleh coba kerjakan sendiri, gampang ya. Saya kasih clue, misalnya kalau dikenakan pajak $2 per unit, nanti QS-nya jadi seperti ini gitu ya. Kalau dikenakan pajak proporsional 10%, berarti ditambah 0,1. Nggak seperti ini. Jadinya seperti ini. Terserah mau pakai cara apa. Biasanya saya ngajarin cara yang gampang tuh di inverse dulu. Kalau di inverse itu kan jadinya seperti ini. Nah, ini boleh ditambah 2, seperti ini boleh. Nah, kalau misalnya pajak proporsional nih boleh ditambah 10% P atau 0,1 P. Kalau ada subsidi $4 per unit, ini bisa jadi seperti ini. Min 4. Nah, ingat aja kalau subsidi itu kan mengurangi biaya produksi, makanya P supply yang baru itu di minus. Kalau ada pajak per unit, itu menambah biaya produksi, jadi plus 2, seperti itu. Oke? Nah, nih sekarang ada soal nih. Suppose the government introduce a prohibition on the supply or purchase of some substance. Jadi kayak pemerintah itu menerbitkan larangan untuk untuk menjual beberapa barang substansi. Nah, tetapi si suppliersnya itu dan beberapa pengguna dari produk tersebut itu melanggar hukum ini. Mana yang akan terjadi? Nah, mungkin kita udah mikirnya, wah berarti kan stok supply-nya berkurang dan lain sebagainya. Nah, tapi ingat di sini udah ada law, jadi bisa dibilang seharusnya itu ditindak tegas oleh pemerintah. Jadi bisa dibilang
barang tersebut memang tidak diperjualbelikan lagi karena memang udah dilarang secara hukum. Sedangkan apa yang kita pelajari ceritanya market itu adalah market yang tercapture oleh suatu negara. Bisa kita amati. Nah, kalau sekarang negara melarang dan memang dilanggar, berarti jawabannya adalah nggak ada harganya. Barang tersebut nggak ada harganya di pasar. Eh, Maksudnya tidak ada harga di pasar bisa dibilang karena di pasar tidak diperhitungkan. Tapi bukan berarti harga pembentukan harga tidak ada, pasti ada. Tetapi marketnya itu disappear underground. Makanya there will be no price because the market will disappear underground. Oke, okay? Seperti itu. Nah, sekarang soal 31. A donut shop sells fresh baked donuts from jadi jualan donat ini biasanya kalau jualan makanan ya, bisa donat, bisa sushi, itu dia harus habis dalam hari itu. Karena udah nggak fresh lagi. Bahkan nggak sampai malam, mungkin ini sampai sore pun dia harus habis ya. Ceritanya apa namanya? Kalau kalau jam 5 sampai jam 3 ya, itu tuh dijual nih tiap tiap hari Minggu ya. Nah, bikin donatnya sih $1. Nah, tapi sejak si donatnya itu nggak sold out ya, si donatnya itu mungkin nggak habis, masih ada 10 dosen gitu ya. Sampai jam 2.30 padahal jam 3 udah mau tutup. Apa yang harus dilakukan oleh si pemilik toko donat? Nah, kalau kalian suka memerhatikan misalnya kayak di Ion gitu ya. Itu misalnya Ion tuh saya nggak tahu tutupnya jam berapa ya. Mungkin jam 10 gitu ya. Jam 10 atau 11 kalau belum sebelum ada COVID ini atau PPKM. Tapi coba teman-teman perhatiin ketika udah malam itu biasanya didiskon 50%. Dan biasanya memang masih ada susinya gitu. Nah, kenapa didiskon 50%? Karena apakah dia masih untung? Nah, saya juga nggak tahu karena saya nggak punya informasi biaya produksi. Ada dua kemungkinan, dia masih bisa untung atau dia nyaris break even point atau memang dia malah rugi. Tapi intinya kan harus habis. Nah, bagaimana supaya bisa habis? Logikanya kan kenapa barang itu tersisa karena memang konsumen yang mau beli dengan harga segitu itu ya cuma segitu. Misalnya susinya stoknya ada 100. Terus kalau harganya taruhlah harganya berapa gitu, itu yang terjual cuma 70. Artinya cuma 70 konsumen yang memiliki kerelaan membayar lebih tinggi dari harga yang ditetapkan. Sisanya 30 konsumen itu punya kerelaan membayar di bawah itu. Berarti intinya harga harus diturunkan. Bahkan mungkin turunnya itu harus di bawah $1, di bawah biaya produksi supaya segera habis gitu. Nah, kenapa bukan more than $1? Karena di sini dibilangnya biaya produksi $1, tapi nggak tahu harga jualnya berapa. Tapi ada kemungkinan kalau di atas $1 orang mungkin nggak mau beli atau yang mau beli itu nggak nyampe 10 gitu, ya. Kalau setara dengan satu juga sama. Kalau dibuang atau diproduksi besoknya itu berarti udah nggak bagus lagi ya, nggak etis. Jadi paling mungkin ini lower the price below $1 karena tinggal 30 menit. Nah, ini memang soal yang sifatnya relatif tapi jawaban yang paling benar itu yang A seperti itu. Nah, ini berkaitan dengan consumer surplus dan producer surplus ya. Di sini ada tiga individu, Alexis, Bruno, dan Camilla. Mereka menginginkan ice cream cone, di mana Alexis bersedia membayar $12, Bruno bersedia $8, dan Camilla itu bersedia membayar $4. Sedangkan harga di pasar itu $6. Berapa consumer surplus? Nah, mungkin ada yang mikir, oh gampang lah, berarti tinggal 12 kurang. Kan berarti logikanya ada 3 individu ya, berarti 12 kurang 6, ditambah 8 kurang 6, ditambah 4 kurang 6 gitu ya. Mungkin kita mikir semudah itulah ya cara mengerjakannya. Nah, tapi kita mesti lihat nih, the market price is $6. Artinya apa? Harga di pasar 6. Nah, saya udah bilang nih, kurva demand seperti ini, misalnya kurva demand seperti ini, lalu taruhlah harganya tuh di sini. Ini price-nya. Kita mesti tahu bahwa ada kelompok konsumen yang memiliki kerelaan membayar di bawah harga yang ditetapkan. Nah, kelompok konsumen tersebut tidak akan membeli di pasar, gitu. Nah, berarti sama Camilla ini yang cuma bersedia membayar $4, ini juga nggak akan beli di pasar. Maka marketnya itu cuma ini. Marketnya itu hanya individu Alexis dan Bruno. Berarti 12 kurang 6 ditambah 8 kurang 6. Ini 6, ini 2. Berarti jawabannya adalah $8. Nah, kalau kalian jumlahin semua, dapatlah $6. Seperti itu. Makanya
Apa kita mesti buang Camilla karena Camilla memang tidak beli karena dia cuma bersedia bayar $4 seperti itu. Oke. Nah, sekarang lanjut. Sekarang bagaimana kalau harga si es krimnya itu turun eh, turun menjadi $3? Nah, berapa peningkatan consumer surplusnya? Ya udah berarti sekarang kalau harganya $3, berarti Camilla masuk ke dalam market demand gitu. Nih misalnya price-nya di sini. Nah, sekarang Camilla tuh masuk. Nah, berarti hitung aja nih, 12 kurang 3, 8 kurang 3, 4 kurang 3. Nah, ini hasilnya adalah 9 ditambah 5 ditambah 1. 9 tambah 5, 14. 14 tambah 1, 15. Nah, tadinya consumer surplus 8, sekarang 15. Berarti 15 kurang 8 sama dengan 7. Berarti bisa kita simpulkan bahwa consumer surplus itu meningkat menjadi 7. Seperti itu. Oke? Nah, lanjut ke soal berikutnya ya. Demand curve for cookies is downward sloping. Sloping. Nah, ini sesuai dengan hukum permintaan ya bahwa kurva permintaan itu pasti downward sloping. Nah, apa yang terjadi ketika price of cookie itu $3 dan quantity demanded 100? Dan sekarang harga itu jatuh jadi $2. Apa yang terjadi pada consumer surplus? Nah, berarti pertanyaannya adalah kita berarti kurang lebih seperti ini nih. Ini adalah demand-nya. Misalnya ini harga sebesar 3. Nah, intinya quantity demanded-nya 100 di sini. Nah, kita memang tidak tahu consumer surplusnya berapa, kita nggak bisa nebak. Tapi logikanya adalah, kalau harga jatuh jadi $2, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, kuantitas demand-nya meningkat di atas 100. Menjadi di atas 100, maksud saya gitu. Nah, ningkatnya berapa? Apakah jadi 100, 110, atau 120? Ya saya nggak tahu. Tapi yang jelas, yang saya pasti tahu adalah KD-nya itu bakal di atas 100. Nah, di mana harganya itu jatuh jadi $2. Nah, asumsikan saja demand-nya itu tetap 100. Ya, misalnya si demand curve-nya begini. Tuh. Jadi tetap 100 kalau harganya turun. Nah, intinya kan harganya kan dari 3 ke 2, berarti 3 kurang 2 dikali 100. Harusnya di atas 100. Nah, intinya ini sebesar 100. Nah, padahal kenyataannya lebih dari 100 kan KD yang baru. Nah, berarti jawabannya adalah consumer surplus itu meningkat lebih besar dari $100. Seperti itu, oke? Jadi itu adalah jawaban untuk yang nomor 34, seperti itu. Oke? Nah, ini ada beberapa soal lagi. Eh, Nanti kita akan lanjut di video selanjutnya. Jadi pastikan teman-teman tetap menonton video sebelumnya sebelum menyaksikan video selanjutnya. Oke, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya.